Tidak boleh diberi kesempatan untuk memuji, menari di hadapan Tuhan. Tidak boleh bergembira, tidak boleh berbahagia, tidak boleh bermasmur, dan kita boleh bermegah di dalam Tuhan Yesus. Karena kasih karunia saja untuk kita semua. Saudara, pandanglah Yesus, korban Yesus di kayu salib. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbau berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah kepada Tuhan Yesus di dalam hal kerendahan hati dan kelemah lembutan. Masalah dunia bisa kita kalahkan, surga boleh bisa kita terima, kita beroleh. Kalau saudara di hadapan Tuhan merasa tidak punya apa-apa, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, biar Tuhan yang beracara dan menguasai hidup saudara, dan saudara bisa menjadi pemenang bagi dunia ini. Kalau saudara bisa menjinakkan hatimu yang jahat, yang buas, maka akan dijinakkan. Saudara akan punya dunia. Dunia tidak bisa melawan saudara, dunia tidak bisa mempengaruhi saudara, tapi saudara yang akan mengendalikan dan mempengaruhi dunia ini. Masalah boleh ada, tapi masalah bukan menjadikan saudara jatuh, tapi masalah akan menjadikan saudara naik level. Saudara akan bawa lebih tinggi, lebih tinggi. Semakin tanggung jawab bertambah, maka bertambah juga permasalahan yang ada. Semakin perkumpulan ada dan semakin tanggung jawab penyertaan Tuhan semakin dekat, semakin intim dengan saudara, iblis bekerja semakin dahsyat. Andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara. Masalah ada di yang lemah lembut untuk menghadapinya, sehingga saudara menjadi pemenang. Ibu bapak dan saudara kasih, tidak akan masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Periksa hati saudara,
supaya saudara layak untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, bukan untuk yang saudara terima, tetapi berkat yang saudara terima dari Tuhan Yesus. Evaluasi, introspeksi diri saudara. Jika ada pergumulan apapun, ada masalah, selesaikanlah. Jika saudara ada kebencian ataupun sakit hati, selesaikanlah. Minta ampun kepada Tuhan dan setelah ini bereskan. Sehingga bertubuh dan darah Yesus ini boleh menjadi berkat untuk saudara semua. Penyakit apapun, percayalah kepada Tuhan. Tuhan punya rencana. Jika Tuhan izinkan disembuhkan, ada kuasa dinyatakan untuk kesembuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami akan sanggup makan tubuh dan darah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu lanjutkan ucapannya. Saya berikan kesempatan saudara untuk berdoa sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Bereskan diri saudara. Minta ampunan kepada Tuhan supaya berkat yang saudara terima, kesembuhan yang saudara terima
bukan untuk yang saudara terima. Ketika kita makan roti dan minum anggur, persekutuan dan tubuh dan darah Yesus, dan kita bersama-sama berdoa, ini adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Saudara ambil pribadi yang masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, masuk dalam perjamuan dengan korban Yesus, saudara menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti, lebih kepada saudara, menunjukkan bahwa saudara, Tuhan segala-galanya untuk saudara. Haleluya. Haleluya. Silakan bacakan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, roti yang saudara pegang adalah roti biasa. Tetapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka roti ini ada kuasa Tuhan sebagai persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Saudara, percayakan bahwa roti ini ada kuasa, yaitu tubuh darah Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan di kepala saudara ini. Darah Yesuslah yang memberikan kehidupan untuk kita semua. Darah Yesuslah yang memberikan kita kasih sebagai DNA kita. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara, anggur ini adalah anggur biasa. Tetapi ketika kita mohon di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa di dalam anggur ini. Karena dalam persekutuan dengan darah Yesus yang telah memberikan kehidupan kekal untuk ibu bapa dan saudara semua. Percayakan bahwa anggur ini adalah darah Yesus Kristus yang memberikan kehidupan untuk saudara. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, melahirkan yang tak terima, yang ku miliki dan ku
pribadi-pribadi yang diberi kuasa oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, percayalah dan yakinlah. Saudara yang masa pemulihan ada sakit penyakit, percayalah. Jika Tuhan izinkan ada kuasa dinyatakan, ada kesembuhan untuk saudara. Ada pemulihan, ada penghiburan, ada kekuatan. Ketika saudara menghadapi pergumulan, masalah yang dihadapi, percayalah saudara akan mendapatkan solusi jalan keluar yang di dalam Tuhan Yesus. Saudara berkumpul untuk teman hidup, percayalah Tuhan akan memberikan teman hidup yang sepadan. Dan saudara yang sedang berkumpul pekerjaan, pada waktunya Tuhan akan memberikan pekerjaan untuk saudara. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Yang merindukan omongan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk memanggil pada pagi hari ini. Saudara Tuhan, rasanya Tuhan kami membahas tentang Tuhan untuk saudara hidup kami. Sebab Tuhan memberkati yang memberi, memberkati kembali dari Tuhan untuk bekerja kita kami semuanya kemuliaan bersama. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biasanya kita berdoa Tuhan dalam ujian ajar kemuliaan. Sebagai kegiatan dua kali, satu untuk Tuhan, satu memelihara kemuliaan. Aku berpaling
Terima kasih buat segala persembahan yang sudah Bapak Ibu dan Saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya Bapak apa yang sudah kita persembahkan, Tuhan pasti melipatkan gandakan kepada kita semuanya. Orang yang belum sempat memberi juga Tuhan pasti akan memberkati. Untuk kami yang sudah memberitakan kepada firman Tuhan yang luar biasa buat setiap kita, makasih juga Bapak. Tuhan pasti memberkati. Kita akan langsung yang jadwal ibadah sepekan yang ada di tempat ini. Kita mulai hari Rabu pada pukul 17 di tempat ini ada ibadah anak. Ada pukul 17 sore ya. Dan dilanjut pada doa malam pada hari Kamis pada pukul 18.45 di tempat ini. Dan dilanjut dengan latihan musik ya. Doa pagi pada hari Sabtu pada pukul 5 pagi sampai pukul 6 di tempat ini. Dan pada sore harinya ada ibadah dewasa muda pada pukul 17 dengan berjarak Pak Gembala. Sekarang juga bisa hadir pada ibadah dewasa muda ya. Pada setiap hari Sabtu pada pukul 17. Ibadah raya pada minggu depan pada pukul 8 pagi di tempat ini dan dilayani oleh Bapak Tuhan sejauh ini. Ada jeep pada pukul 10.30 di lantai 2 ya, ibadah remaja. Nah, itu temanya. Dan ada ibadah anak pada pukul 8 pagi di lantai 2, ibadah anak kedua ya. Tidak mengharapkan adiknya masih di bawah 12 tahun bisa ada di lantai 2 untuk mengikuti pada 2. Saya rasa nggak ada pengumuman yang lain, itu pengumuman tambahan tapi kita akan langsung sama-sama lihat, sama-sama baca B12. 1. Melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2. Tolong 3. Suka memaafkan. 5. Sabar dan lembut. 6. Lemah lembut. 7. Hidup suci. 8. Bekerja dengan setia. 9. Rajin. 10. Jujur. 11. Sopan. 12. Berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan. Hidup dengan iman. Bekerja menurut panggilan. Filosofi doa. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan. Berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan. Maka akan terjadi. Percaya dapat, pasti dapat. Ya, seperti biasa, saya akan memanggil rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan Juli untuk bisa maju ke depan ya. Akan didoakan juga akan menerima super ya. Yang pertama, Ibu Nining, Ibu Nining Sunarjo nggak hadir biasanya. Yang kedua juga Saudara Claire nggak hadir. Yang ketiga Saudara Julio hadir ya. Yang keempat ini Bapak Mulyadi Prayogo, Bapak Joni, Bapak Ganjar Pranowo. Yang kelima Saudari Hartini. Ada Bapak Sidoko. Ibu Yolanda. Kedelapan ini yang baru kemarin Ibu Agnes sama di depan. Saudari Angelina Agnesia. Saudara Angelina kalau bukan Angelina Agnesia atau yang namanya enggak saya sebut. Tapi bulan tahun di bulan Juli bisa masuk ke depan. Bapak Tony. Oh ya.
lagi menyuarakan di dalam nama Allah Bapa Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon berkat untuk saudara kami yang di bulan Juli ini bertambah usia 1 tahun. Biarlah bertambah iman daripada Tuhan, kebijaksanaan, kelemah lembutan hati yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan untuk lebih dan lebih lagi. Dalam setiap pergumulannya kami percaya selalu ada Tuhan dan mereka semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya diberikan kekuatan kesehatan dan diberikan kesehatan daripada Tuhan untuk melakukan segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan iman percaya kepada Tuhan. Pergumulan pengharapan kami yang bersama kepada Tuhan tahu apa jadi kerinduannya dan Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara, ya sebelum kita akhiri, mungkin selama 6 bulan ini kita ada orang tanda kutip anak muda-muda yang datang di sini. Ya. Di dalam bulan ini dia adalah mereka praktek di sini selama 6 bulan dan ini adalah minggu yang terakhir untuk bersama-sama dengan kita. Cuma sayang selama 6 bulan di sini mereka anak-anak muda yang datang, tapi gak ada yang nyantol saudara. Kasihan ya. Termasuk dalam satu sisi berarti satu sisi tidak. Tetapi ada yang satu nanti bulan depan itu wisuda, yaitu Yosua. Dari wisuda ini nanti berapa bulan siap-siap nanti terima undangan, ya kan? Karena ada undangan ya, karena dia sudah dewasa punya sih. Karena papanya bilang kamu boleh nikah asal kamu punya ijazah, ya kan? Kalau belum punya ijazah tidak boleh. Gitu. Maka dia langsung secepat kilat untuk bisa wisuda. Yang satu masih kecil saudara, masih imut, jadi dia belum tahu. Di dekat cewek kemeringan semua, jadi belum berani. Michael itu masih imut-imut, jadi kalau ada cewek dekat masuk keluar keringat yang banyak saudara. Jangan diganggu dia, masih kasihan. Nanti dia kurus terus nanti kurus. Tapi nanti selama di sini berapa itu saudara? Nah, saya undang mereka berdua sebagai kita berterima kasih atas selama ini dibantu pelayanan bersama-sama dengan dua Michael dan Yosua. Saya undang untuk masuk ke depan karena beliau mereka berdua bulan ini adalah hiburan dan nanti saya berikan waktu untuk mereka untuk berbicara 1 menit. Nah, sini aja.